Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah hadiyatan ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa husnul ila ruhi Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para pemirsa, pendengar, para santri dan wali santri pondok pesantren Al-Mujtahadah, dimanapun Anda berada, yang dirahmati Allah, mari kita awali kajian pada pagi hari ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengantarkan kita pada hari yang ke-25 di bulan suci Ramadan. Semoga puasa dan seluruh ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kajian kitab Wasiyatul Mustafa pada pagi hari ini sudah sampai pada pasal terkait posisi manusia di sisi Allah. Faslun, pasal fi ta'rifi ahwalin nasi indallah. Ta'rif itu posisi, ahwalin nasi kondisi manusia indallah di sisi Allah. Qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi, sebaik-baiknya manusia, indallahi, di sisi Allah, anfa'uhum, hudu dhamir kembali ke an-nas, yaitu manusia yang paling memberikan manfaat linnasi, kepada manusia yang lain, wa syarruhum, dan sejelek-jeleknya manusia indallahi, di sisi Allah Ta'ala, man, yaitu orang yang tola, panjang, umruhu, umurnya, wasa'a, tapi jelek, amaluhu, amalnya, wa khairuhum, dan sebaik-baiknya manusia, man tola, orang yang panjang, umruhu, umurnya, wahasuna, dan baik, amaluhu,
amalnya. Wa abghadun nasi, manusia yang paling dibenci, dimarah ilallahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, man orang yang akala makan wahdahu sendirian. Kalau orang Minang sebenarnya mansur, makan suram, paling dibenci Allah. Yang kedua, wa mana'an, dan menolak rifdahu, tamunya. Jadi menolak tamu itu paling benci oleh Allah. Wa dharaba, dan menganiaya, menyiksa abdahu, pembantunya. Wa akrama, dan memuliakan al-ghina, orang kaya. Wa ahana, tapi menghinakan al-faqir, orang-orang fakir. Di orang kaya dimuliakan, orang-orang miskin dihinakan. Wa asyarru, dan sejelek-jeleknya minhu, dari manusia itu, man, orang yang asya, hidup, fil harami, bergelimang harta yang haram. Wa mata, dan wafat, mati, fil harami, dengan harta yang haram juga. Wa asyarru minhu, dan sejelek-jeleknya manusia, man qala, orang yang panjang umurnya, wasa'a, tapi jelek fi'luhu, amalnya, perbuatannya, walayatuhu, dan tidak mau bertobat, amma, dari apa saja, nahahullahu ta'ala anhu, dari yang Allah larang darinya. Para pemirsa, mendengar santri dan wali santri rahimahullah, pada bab ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penjelasan terkait dengan posisi manusia di hadapan. Jadi memakom posisi itu sangat menentukan kualitas orang. Siapa mereka? Yaitu anfa'uhum linnas, orang terbaik kepada Allah itu yang memiliki aspek manfaat kepada orang lain. Makanya kalau kita baca salawat nariyah, itu di ujungnya ada kalimat fi kulli lamhatin wa nafasin
bi'adadin kulli ma'lumin lak. Setiap aliran darahku, setiap desahan nafasku wajib hukumnya memiliki manfaat. Itu kenapa kalau habis makan nggak boleh tidur. Itu dalam tanda kutip su'ul adab, jelek perilaku orang yang habis makan kok tidur. Karena apa? Allah kasih energi. Dengan makanan itu akan berdampak pada dua hal. Yang pertama, darah akan mengalir. Maka dalam ilmu gizi, WIN sekarang udah punya ilmu gizi, 1 biji telur itu sama dengan 1 titik darah. Jadi kalau kita makan, itu sebagian akan jadi darah. Maka alangkah mulianya orang-orang yang mau mendonorkan darahnya untuk manusia yang lain. Kalau Prof ini 1 tahun itu 5 kali, 2 bulan sekali donor, 2 bulan sekarang boleh dulu 3 bulan. 1 kali donor itu 350 cc. Itu berapa titik darah? Mulia orang yang mendonor darah, apalagi di musim COVID sekarang orang banyak kurang darah. Yang kedua, makanan kita itu akan menghasilkan daging. Darahnya mengalir, lalu tumbuh jadi daging. Makanya ada orang kurus kayak Ihsan. Nah ini cuma nggak tahu jadi Ihsan. Makannya buahnya tapi kurus juga. Apakah jadi energi semua? Ya alhamdulillah. Emang anaknya rajin. Nggak pernah tidur kecuali ngaji. Kalau ngaji tidur, tapi kalau suruh makan nggak pernah tidur. Biasanya ada yang gemuk kayak Mas Riko. Ya, ini kayak Pak Pau. Artinya apa? Makanannya menjadi daging. Nah, berhati-hatilah dengan makanan dan minuman ini. Karena tadi di ujung Allah katakan orang yang hidup dan mati dalam haram itu sejelek-jeleknya manusia. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari barang haram, maka tempatnya neraka. Kemudian sejelek-jeleknya manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang panjang umurnya tapi jelek amalnya. Geram orang nengok dia, reset tiap hari. Makanya orang kayak gini kalau mati gitu, masa mengucapkan alhamdulillah. Jadi kalau ada orang jahat mati di kampung itu, orang mengucapkan alhamdulillah. Nah, cepat selesai. Tapi kalau orang baik, masyarakat akan innalil, sedihnya 7 hari. Orang jahat, malam pertama yang Yasin cuma 2 orang, yang nyolatkan cuma 2 orang, itu pun karena terpaksa aja. Dia karena sholat, kalau disolatkan malah umurnya panjang, amalnya jelek. Ini jelek manusia. Wa khairuhum, dan orang terbaik itu tala umruhu, umurnya panjang. Lalu wa hasuna amaluhu, umurnya panjang dan amalnya baik. Lalu di sini Rasulullah juga mewasiatkan pada Ali bin Abi Thalib, ada 5 orang yang sangat dibenci Allah dalam hidup. Nggak, jangan kamu lakukan. Yang pertama, akal wahdah,
Orang yang suka makan sendirian, makan surang. Makanya salah seorang nabi dan rasul yang diutamakan Allah itu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Karena dua nabi ini contoh teladan terbaik dalam hal makan. Nabi Ibrahim itu kalau makan dimasak banyak, dia pergi ke tempat umum, pergi di simpang jalan itu, cari kawan untuk makan. Ya, jadi cari kawan untuk makan. Kalau sekarang ini kalau di Mekah itu disebut dengan amil khair. Ada video itu kalau orang kaya di Mekah sekarang karena nggak ada orang jamaah datang ke masjid, sekarang makan taruh di jalan. Tiap sore dia sembah tuh makanan di jalan. Siapa ngambil ambil. Dan waktu haji dan umroh bersama saya itu juga jarang beli makanan. Karena pagi, siang, malam makan tersedia terus. Dengan catatan mencukupkan diri dengan makanan yang ada. Luar biasa. Jadi makan bersama. Suatu saat Rasul ditanya, ada berapa makanan itu cukup untuk hari ini ya Rasul? Itu ada satu piring, cukup satu orang. Tapi ingat kata Rasulullah, makan satu piring ini kalau datang berdua cukup, datang bertiga cukup, berempat cukup, hatta 1000 orang pun cukup. Kenapa? Yang mengenyangkan itu bukan makanan itu, tapi yang mengenyangkan adalah Allah Subhanahu. Sama dengan ketika sakit, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan, bukan dokter. Dokter itu hanya wasilah. Makanya kalau dokter sudah masukkan seorang operasi, begitu keluar wajahnya itu biasa-biasa saja, nggak ada wajah senyum. Begitu ditanya, dok, gimana kondisi keluarga saya operasi? Apa jawab beliau? Kami sudah berusaha maksimal, tapi Allah berkehendak lain. Mati, udah nangis satu ruangan semua. Padahal dokternya belum bilang mati. Allah berkehendak lain itu sudah mati, udah nangis semua tuh. Maka dokternya kalau saya bilang mati, keluarganya udah bilang mati dia. Kenapa? Yang menyembuhkan bukan dokter, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yang dibenci oleh Allah adalah wa mana arifdah, orang yang suka menolak tamu. Maka Prof itu HP-nya 24 jam. Pak Buzur tadi ke WA jam berapa? Ya udah ngomong. Karena saya itu pantang nolak tamu kalau di tempat. Tapi kalau tamu nggak dikenal, kadang-kadang saya tolak juga. Tahu nggak dikenal ya? Nggak dikenal, nggak ada berita. Apalagi musim-musim COVID sekarang. Kalau nggak jelas yang bertamu itu repot gitu. Kena karantina pula 14 hari gitu. Tengok tamunya, dan tamu itu ingat hukumnya cuma 3 hari. Itu tamu. 3 hari wajib ikramud dhaif. Kamu layani dia, kamu apa dia. Tapi kalau hari keempat gak juga pulang, maka sudah ahlu, bukan tamu lagi, sudah keluarga, maka dia harus bekerja di rumah. Berikutnya, orang yang menyiksa pembantunya. Jadi banyak orang yang membantu, muliakan dia. Bahkan salah satu misi Islam itu adalah raqabah. Jadi harus memerdekakan budak, rifqu raqabah. Lalu yang dibenci Allah juga adalah orang yang memuliakan orang kaya tapi menghinakan orang miskin. Dia harus imbang. Orang kaya kamu muliakan, orang miskin kamu hormati. Laisa minna man lam
ya'rif saghirana, man lam yarham saghirana wa lam ya'rif haqqa kabirana. Bukan golongan kami orang-orang yang tidak sayang pada orang yang kecil dan tidak menghormati orang yang besar di antara orang kaya. Semoga bermanfaat. Insyaallah akan kita sambung pada kajian mendatang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri lanjutkan.